Selamat datang di kelas Dasar Manajemen Risiko. Perkenalkan, saya Rama Kurnia yang akan membawakan materi ini. Kelas ini merupakan seri kedua dari 4 seri pembelajaran manajemen risiko perusahaan. Untuk materi kedua ini, kita akan berfokus pada 2 standar yang umum digunakan dalam manajemen risiko, yaitu 1. COSO Enterprise Risk Management versi tahun 2017, 2. ISO 31000 tahun 2018 tentang manajemen risiko. COSO Enterprise Risk Management, kerangka kerja ini dimulai dengan mendukung tujuan organisasi dan menentukan apakah strategi yang diterapkan selaras dengan selera risiko organisasi dalam mendorong organisasi untuk menetapkan tujuan dan pada akhirnya mengalokasikan sumber daya secara efisien. ISO 31000 2018 memiliki 3 klausul utama, yaitu prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan sebagai konstruksi dasar, kerangka yang dibuat tanpa batas dari komitmen melalui perbaikan berkelanjutan, dan akhirnya proses yang terbagi dari identifikasi melalui analisis dan treatment serta pemantauan hasilnya. COSO IRM 2017 mengintegrasikan dengan strategi dan kinerja, menjelaskan pentingnya manajemen risiko perusahaan dalam perencanaan strategis dan menanamkannya di seluruh organisasi. Karena risiko mempengaruhi dan menyelaraskan strategi dan kinerja di semua departemen serta fungsi. Komponen dari COSO IRM 2017 adalah yang pertama, tata kelola dan budaya. Tata kelola menetapkan ton organisasi, memperkuat pentingnya dan menetapkan tanggung jawab pengawasan untuk manajemen risiko. Budaya berkaitan dengan nilai-nilai etika, perilaku yang diinginkan, dan pemahaman risiko dalam entitas. Yang kedua, penetapan strategi dan tujuan. Manajemen risiko, strategi, dan penetapan tujuan bekerja sama dalam proses perencanaan strategis. Selera risiko dibentuk dan diselaraskan dengan strategi. Tujuan bisnis mempraktikkan strategi dengan berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko. Yang ketiga, kinerja. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian strategi dan tujuan bisnis perlu diidentifikasi dan dinilai. Risiko diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahan dalam konteks selera risiko. Organisasi memilih respons risiko dan mengambil pandangan portofolio tentang jumlah risiko yang diembannya. Hasil dari proses ini dilaporkan kepada pemangku kepentingan risiko. 4. Tujuan dan revisi. Dengan meninjau kinerja entitas, organisasi dapat mempertimbangkan seberapa baik komponen manajemen risiko perusahaan berfungsi dari waktu ke waktu dan mengingat perubahan substansial dan revisi apa yang diperlukan. Yang kelima, informasi, komunikasi, dan pelaporan. Manajemen risiko memerlukan proses berkelanjutan untuk mendapatkan dan berbagi informasi yang diperlukan, baik dari sumber internal maupun eksternal, yang mengalir ke atas, ke bawah, dan ke seluruh organisasi. Dari 5 komponen yang sudah dijelaskan, terdapat 20 prinsip yang melekat dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tata kelola dan budaya memiliki 5 prinsip, yaitu melaksanakan pengawasan risiko oleh dewan. Kedua, menyusun struktur operasional. Ketiga, mendefinisikan budaya yang diinginkan. 4, mendemonstrasikan komitmen kepada nilai inti. Kelima, mencari, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang memiliki kemampuan. Komponen kedua, yaitu penetapan strategi dan tujuan, memiliki 4 prinsip, yaitu menganalisis konteks bisnis, mendefinisikan selera risiko, mengevaluasi strategi alternatif, memformulasikan tujuan bisnis. Komponen yang ketiga, yaitu kinerja, memiliki 5 prinsip, yaitu mengidentifikasi risiko, menilai tingkat risiko, memprioritaskan risiko, mengimplementasikan respons risiko, dan mengembangkan portofolio risiko. Tinjauan dan revisi memiliki 3 prinsip, yaitu menilai perubahan substansial, mereview risiko dan kinerja, mencari perbaikan dalam manajemen risiko. Yang kelima, informasi, komunikasi, dan pelaporan memiliki 3 prinsip, yaitu menerapkan teknologi informasi, mengkomunikasikan informasi risiko, melaporkan risiko, budaya, dan kinerja. Tujuan dari manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai, meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan. Efektivitas manajemen risiko akan bergantung pada integrasinya ke dalam tata kelola organisasi, termasuk pengambilan keputusan.
Manajemen risiko membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan, terutama manajemen puncak. Proses manajemen risiko melibatkan penerapan sistematis kebijakan, prosedur, praktik untuk kegiatan komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks dan menilai, menangani, memantau, meninjau, mencatat, dan melaporkan risiko. Prinsip yang diuraikan di atas ini memberikan panduan tentang karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien, mengkomunikasikan nilainya dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Untuk menjadikan manajemen risiko yang efektif, organisasi harus menerapkan 8 prinsip ini, yaitu yang pertama, terintegrasi. Organisasi harus menjadikan manajemen risiko sebagai bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif. Organisasi perlu merumuskan kerangka kerja sebagai pedoman penerapan yang terkoordinasi dan rencana pengelolaan risiko disusun secara matang serta dijalankan oleh berbagai pihak di dalam organisasi. Yang ketiga, dikustomisasi. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dan selaras dengan konteks internal serta eksternal organisasi. Yang keempat, inklusif. Semua pihak di dalam organisasi perlu berperan aktif dalam bidang tanggung jawab dan kewenangannya dalam manajemen risiko. Yang kelima, dinamis. Manajemen risiko yang diterapkan harus mendeteksi, memprediksi, dan memitigasi perubahan serta suatu peristiwa risiko secara tepat waktu. Yang keenam, informasi terbaik yang tersedia. Informasi yang digunakan dalam manajemen risiko didasarkan pada informasi masa lampau, masa kini, dan ekspektasi masa depan yang dapat dikumpulkan dari sumber yang andal. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya. Organisasi harus memastikan bahwa terdapat usaha manajemen dan karyawan terkait pentingnya manajemen risiko dan menjadikannya sebagai budaya organisasi. Yang kedelapan, perbaikan berkelanjutan. Organisasi harus mengemban dan memiliki arah untuk meningkatkan tingkat kematangan dari manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi yang signifikan. Komponen kerangka kerja manajemen risiko saling terkait dalam membantu organisasi untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam operasional organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan dan komitmen. Manajemen risiko diawali dengan adanya kepemimpinan dan komitmen dari direksi serta dewan komisaris. Hal ini akan membantu organisasi dalam mengintegrasikan kerangka kerja dan aplikasinya di seluruh tingkatan organisasi. Integrasi. Kerangka kerja manajemen risiko dibangun untuk mengintegrasikan aktivitas manajemen risiko di dalam organisasi sesuai pemangku kepentingan dan praktek manajemen risiko. Desain. Untuk menjadikan kerangka kerja yang efektif dan diterapkan ke seluruh penerapan manajemen risiko, pimpinan organisasi harus menetapkan konteks organisasi, komitmen, penentuan peran dan tanggung jawab, sumber daya yang dialokasikan, dan komunikasi serta konsultasi. Implementasi. Hal ini dilakukan dengan melibatkan kesadaran para pemangku kepentingan untuk melancarkan proses manajemen risiko. Evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengembangan atau perbaikan yang diperlukan. Evaluasi dilakukan dengan secara berkala dan memastikan apakah manajemen risiko masih sesuai mendukung pencapaian tujuan organisasi. Perbaikan. Direksi dan dewan komisaris harus memutuskan cara memperbaiki manajemen risiko agar sesuai dengan standar dan memenuhi kebutuhan organisasi secara berkelanjutan. Proses manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari manajemen dan pengambilan keputusan serta diintegrasikan ke dalam struktur, operasi, dan proses organisasi. Ini dapat diterapkan di tingkat strategis, operasional, program, atau proyek. Komunikasi dan konsultasi, hal ini adalah yang pertama dilakukan karena hal ini penting dilakukan bersama pemangku kepentingan agar dapat membuat penilaian tentang suatu risiko berdasarkan persepsi mereka tentang risiko. Menetapkan ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Tujuannya agar organisasi dapat memastikan bahwa penilaian risiko didukung secara efektif dan perlakuan risiko dikembangkan serta dilaksanakan secara memadai. Penilaian risiko. Tujuan dari penilaian risiko adalah untuk menyediakan informasi berbasis bukti dan analisis untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang dianggap cukup
tentang bagaimana memperlakukan risiko tertentu dan bagaimana memilih antara opsi. Secara detail pembahasan penilaian risiko akan dibahas dalam topik tersendiri. Perlakuan risiko. Hal ini merupakan suatu aktivitas untuk memilih satu atau lebih opsi menangani risiko, serta menerapkan risiko, memutuskan apakah tingkat risiko sisa dapat diterima, dan jika tidak, maka akan merumuskan perlakuan risiko baru, menilai efektivitas perlakuan risiko. Pemantauan dan review. Kegiatan ini dilakukan secara berkala atau pada saat tertentu yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko sudah sesuai dan memperoleh informasi untuk meningkatkan penilaian risiko. Terakhir, hal yang akan kita bahas adalah sebuah pertanyaan. Lebih baik menerapkan KOSO IRM atau ISO 31000? Di sini terdapat dua hal yang mungkin menjadi dasar kita, yaitu yang pertama adalah pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan cara dalam mengelola risiko mulai dari identifikasi, penilaian, pengelolaan, dan pemantauan keseluruhan proses. Kerangka tersebut juga dapat diterapkan di berbagai organisasi, tetapi harus disesuaikan dengan tujuan organisasi. Hal terpenting bagi organisasi yang ingin menerapkan kerangka kerja manajemen risiko adalah penerapan standar ini secara konsisten. Ini adalah hal utama karena ketika organisasi ingin mengadopsi salah satu kerangka kerja, mereka perlu mengukur dan meninjau. Konsistensi dalam menerapkan standar juga membantu organisasi mengungkapkan lingkungan perbaikan. Demikian materi terkait dasar manajemen risiko. Saya harap materi ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Sampai jumpa di materi selanjutnya.